Teman-teman tinggal baca, sebenarnya sudah ada panduan. Jadi apa yang harus kita lakukan terkait dengan profesi sanitarian ini? Kalau kita baca di keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 373 tahun 2007 itu tentang standar profesi sanitarian, itu sangat jelas bahwa standarnya tuh kita harus tahu terkait dengan aspek kesehatan lingkungan air, udara, tanah, makanan, dan vektor penyakit pada sasarannya adalah perumahan, tempat-tempat umum, tempat kerja, industri, transportasi, dan matra. Ya, jadi makanya kenapa saya menyusun buku 7 kunci menuju Indonesia sehat ya. Jadi buku saya yang warna kuning itu adalah isinya adalah keahlian kita ini sanitarian. Jadi bagaimana kalau Indonesia ingin sehat, kuncinya sebenarnya jujur ya, sadar tidak sadar adalah kita harus bisa menyehatkan makanan ya. Ini adalah keilmuan kita harus mampu menyehatkan air, kualitas air. Kita harus bisa menyehatkan limbah cair dengan mengendalikan limbah ya. Bagaimana pengolahan limbah cair yang baik dan benar, termasuk pengolahan limbah padat sampah ya. Termasuk juga adalah limbah medis ketiga ya. Ini karena juga kita menghasilkan itu dalam beberapa bidang pekerjaan, termasuk adalah kesehatan udara, kesehatan rumah dan binatang pengganggu. Jadi itu keilmuan kita yang harus terus dikembangkan. Jadi ketujuh aspek kajian kesehatan lingkungan saya kira ini terus berkembang dan kita harus bisa mengikuti perkembangan. Termasuk yang terakhir adalah terkait penyakit COVID-19. Ini juga kan sesuatu yang baru, tapi sebenarnya ujungnya adalah bagaimana ya limbah yang dihasilkan dari misalnya penanganan COVID gitu ya, itu kan terkait kita juga. Mungkin nanti dalam sesi selanjutnya kita bisa bahas terkait penanganan limbah dari sisa-sisa APD untuk penyakit COVID-19 ini. Terus selanjutnya itu kita juga di situ disebutkan bahwa peran dan fungsi kompetensi sanitarian. Jadi kalau kita ingin jadi sanitarian unggul, maka ini harus perhatikan. Jadi yang pertama adalah peran sebagai pelaksana kegiatan counseling. Jadi sanitarian profesional itu dia harus bisa sebagai pelaksana juga ya, kegiatan. Termasuk sebagai pengelola kesehatan lingkungan, sebagai pengajar, pelatih, dan pemberdayaan masyarakat ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah peran sebagai peneliti kesehatan lingkungan. Nah, dari keempat ini kelihatannya yang poin 4 penelitian kesehatan lingkungan ini yang sangat minim kelihatannya dilakukan oleh